Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato. Yang ketiga, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Yang kelima, siswa mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Iya, sekelompok masyarakat sedang berdiskusi di suatu ruangan. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di atas. Nomor 1. Menurutmu, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Iya, jawabannya orang-orang sedang melakukan rapat atau musyawarah. Yang kedua, apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Jawabannya, pernah ketika akan memperbaiki jalan perkampungan kami. Rumah yang saya tempati dijadikan tempat pelaksanaan rapat atau musyawarah persiapan perbaikan jalan. Saya turut membantu menyiapkan konsumsi bagi peserta rapat atau musyawarah. Dalam rapat tersebut dibentuk panitia perbaikan jalan. Peserta musyawarah dengan penuh antusias dan penuh kekeluargaan menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Pertanyaan nomor 3. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Jawabannya, seorang pemimpin harus mampu memimpin jalannya rapat dengan baik, mampu mengorganisasikan kegiatan rapat, menampung pendapat, mengatur kegiatan rapat, mampu mengelola dengan baik bila ada konflik, mengambil keputusan, serta mampu memecahkan masalah. Pertanyaan nomor 4. Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Jawabannya, mampu mengorganisasikan anggota, kemampuan manajerial atau pengaturan, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, mampu mempersatukan anggota. Pertanyaan nomor 5. Apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Jawabannya, ya. Saya ingin menjadi pemimpin. Alasan saya ingin menjadi pemimpin adalah saya bisa melakukan perubahan dengan cepat apa-apa yang menurut saya kurang baik dan dengan saya sebagai penggerak atau pelapor utama. Langkah-langkah awal yang saya ambil dalam mempersiapkan diri sendiri jadi pemimpin adalah dengan tekun belajar, beribadah dengan tekun, berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan sekitar, mengembangkan sikap toleransi, dan sebagainya. Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu?
Anak-anak, sekarang ayo membaca. Bacalah bacaan berikut ini. Ibu RT sang pemersatu. Ibu RT sang pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya, bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata, kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat,
mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Anak-anak, kamu telah membaca bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Anak-anak, siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Iya, yang menjadi pembicara adalah Ibu Erika. Siapa pendengar pidato? Iya, yang menjadi pendengar pidato adalah warga Kampung Sehat Melati. Bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan ini yaitu sikap Ibu Erika sangat baik, penuh semangat, mampu memotivasi seluruh warganya dengan cara memberi contoh keteladanan komunikatif dengan warga, peduli akan kebersihan dan kesehatan dari warganya. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok diskusi dengan teman-teman yang tinggal satu lingkungan denganmu, misalnya satu RT atau RW atau desa. Siapa ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu? Kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkunganmu? Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Kemudian, ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok yang lain. Anak-anak, karena kita hanya belajar dari rumah, tidak perlu rasanya untuk menceritakan hasil diskusi ini kepada kelompok-kelompok lain. Kalian cukup pelajari saja dari hasil pekerjaan kalian. Berikut Ibu sajikan contohnya. Pemimpin di lingkunganku. Nah, ini namaku misalnya Budiantara. Nama pemimpin di lingkunganku di sini Ibu contohkan ketua RT, namanya Rahman. Kegiatan yang dipimpin oleh Pak Rahman ini contohnya kerja bakti di lingkungan, melaksanakan kegiatan sosialisasi di lingkungan terhadap remaja maupun orang dewasa, kegiatan bakti sosial untuk masyarakat. Anak-anak Ibu bisa tambahkan apa saja kegiatan yang sering dilakukan oleh pemimpin di lingkungan kalian. Ayo berdiskusi. Dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba tuliskan tempat pidato dan suasana saat disampaikannya pidato. Anak-anak, tempat pidato adalah di lapangan saat acara kebersamaan setelah senam. Suasana saat disampaikannya pidato damai karena warga Kampung Sehat Melati akrab. Mereka juga membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ayo mencoba. Berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, lengkapi bagan berikut. Anak-anak, di sini kita akan mempelajari konsep dari pidato. Yang pertama yaitu tema. Temanya adalah mendirikan pos pelayanan terpadu. Konsep pidato yang kedua yaitu ada pembicara. Pembicaranya adalah Ibu Erika. Konsep pidato yang ketiga ada pendengar. Pendengarnya adalah warga Kampung Sehat Melati. Konsep pidato yang keempat ada tempat, yaitu
di lapangan Kampung Sehat Melati. Konsep pidato yang kelima ada urutan isi pidato, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua memotivasi warga Kampung Sehat Melati, yang ketiga menjelaskan pentingnya kesehatan, yang keempat mengajak peran serta seluruh lapisan masyarakat, yang kelima penutup. Ibu Erika seorang ketua RT yang hebat. Iya, perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Ayo berdiskusi. Anak-anak, amatilah gambar berikut. Ada seorang bapak-bapak dan seorang anak laki-laki. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Jawabannya, pubertas anak laki-laki. Yang pertama, pada anak laki-laki, perubahan fisik pubertas dimulai lebih lambat daripada anak perempuan, sekitar usia 12 atau 13 tahun. Sebagian besar menunjukkan tanda perkembangan di usia 14 tahun dan menyelesaikan seluruh pertumbuhan pubertas di usia 17 atau 18 tahun. Yang kedua, perubahan pertama adalah testis dan penis yang membesar, lalu rambut tumbuh di daerah pubis dan ketiak. Massa otot bertambah dan jaringan payudara juga berkembang. Sebelum pubertas, testis dan penis kecil, tidak ada rambut di daerah pubis dan ketiak. Massa otot kecil dan jaringan payudara belum berkembang. Ketiga, saat pubertas, testosteron menyebabkan tulang rawan dalam kotak suara tumbuh lebih besar dan lebih tebal, yang menjadikan pita suara memanjang dan menebal, sehingga suara menjadi lebih dalam. Saat sebelum pubertas, suara masih nyaring dan seperti suara anak-anak. Jadi anak-anak, tidak heran ya kenapa anak laki-laki jika sudah pubertas suaranya seperti ngebas gitu ya, kayak ke bapak-bapakan. Yang keempat, saat pubertas, rambut wajah tumbuh yang disertai dengan jerawat. Sebelum pubertas, kulit wajah masih mulus. Yang kelima, saat pubertas terjadi ejakulasi dan menghasilkan sperma. Sebelum pubertas tidak bisa. Yang keenam, saat pubertas dada menjadi melebar. Sebelum pubertas dada masih sempit. Nah, anak-anak, itulah perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah sudah mulai berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebihan, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi
telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Ayo berkreasi. Dari pembelajaran pada tema 6, kamu telah mengetahui masa pubertas. Kamu juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Coba buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu. Di sini kamu harus bekerja sama dengan orang tuamu ya. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Anak-anak, ini baru rencananya ya, bukan membuat poster atau bukletnya. Ini hanya rencana saja. Dalam rencana karya ini berisi jenis karya, bahan dan alat, isi dalam karya. Kira-kira contohnya seperti ini. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.